Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syeda Rahmi dengan NIM 6070 1243 0018 dari kelas 4804 jurusan D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan asesmen 1 saya pada mata kuliah Dasar Ilmu Data, yaitu dengan dataset obesity prediction. Fokus utama pada asesmen ini ada 4. Yang pertama adalah kita akan mengambil kolom fitur dan label. Yang kedua, kita akan melakukan label dan fitur encoding. Yang ketiga, kita akan melakukan reduksi dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA dan visualisasi. Yang keempat, kita akan melihat tren keterwakilan komponen PCA terhadap data asli dan melihat nanti juga penjelasan dari hasilnya. Nah, langkah pertama yang awalnya saya akan menjelaskan dulu dataset ini adalah kumpulan data untuk memperkirakan obesitas berdasarkan kebiasaan makan, riwayat keluarga, dan kondisi fisik. Dan ini adalah beberapa deskripsi dari dataset of obesity prediction. Yang pertama ada asal dataset. Nah, dataset ini mencakup data dari individu di 3 negara, Meksiko, Peru, dan Kolombia. Terdapat 16 fitur dan 2.111 record. Nah, jadi kita akan melakukan pada dataset ini dengan 4 tugas yang sudah ditetapkan tadi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah load dataset. Di sini, saya menghubungkan Google Colab dengan Google Drive saya. Seperti yang terlihat di layar, saya memanggil file Nadia Syahida Rahmi strip obesity dataset.csv yang tersimpan di folder dataset assessment 1. Nah, menggunakan library Pandas, saya memuat data ke dalam variabel df atau data frame. Data ini cukup besar, terdiri dari 2.111 baris dengan 17 kolom. Di sini bisa kita lihat ya. Dan pada dataset ini berisi informasi fisik dan kebiasaan sehari-hari responden terkait kondisi obesitas yang sudah saya jelaskan di awal perkenalan tadi. Nah, kita akan masuk ke penjelasan soal nomor 1, yaitu pemisahan fitur dan label. Dalam lesson learning, kita harus melakukan pemisahan antara data yang dipelajari dan data yang ingin diprediksi. Nah, di sini saya menggunakan .log untuk mengambil gender fitur gender sampai fitur mtrans. Nah, ini sebagai variabel X atau fitur. Sedangkan kolom terakhirnya yaitu no bias that. Yang ini no bias that ini adalah labelnya. Ini kita simpan ke dalam variabel y.
Nah, pemisahan ini sangat penting agar kita bisa memproses input tanpa mencampur adukannya dengan hasil akhir. Nah, ini sudah terpisah pada hasilnya, jadi fitur dan labelnya tuh udah kita pisah. Ini dari fitur gender ke fitur MT trans. Nah, dan untuk fitur labelnya sendiri itu udah terpisah. Terus soal yang nomor 2 adalah tahap encoding. Masalahnya dataset ini memiliki banyak data teks atau kategori seperti jenis kelamin dan juga kebiasaan merokok. Terus karena di algoritma PCA bekerja berdasarkan perhitungan matematis dan jarak, maka semua teks yang ini harus kita rubah menjadi angka, menjadi angka seperti ini. Ini sudah berubah semua menjadi angka. Terus saya menggunakan perulangan perulangan atau looping untuk mendeteksi semua kolom bertipe objek dan mengubahnya menjadi angka seperti ini. Hasilnya seperti yang terlihat pada tabel x.height. Nah, semua data sekarang sudah berupa angka namun tetap mempertahankan informasi aslinya seperti ini. Terus kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu reduksi dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA dan visualisasi. Di sini kita memiliki banyak fitur dan kita sangat sulit untuk membayangkan data dalam 16 dimensi sekaligus. Maka dari itu kita harus meringkasnya. Di sini saya meringkasnya sebelum saya melakukan PCA, saya akan melakukan terlebih dahulu standar scalar, standarisasi data. Nah, ini wajib karena PCA sangat sensitif terhadap skala data. Tanpa ini, fitur dengan angka besar akan mendominasi hasil. Jadi kita harus menggunakan standar scalar. Pertama, kita masuk ke penjelasan PCA 2 dimensi. Saya meringkas datanya itu menjadi 2 komponen utama. Nih, N komponen sama dengan 2. Pada grafik scatter plot ini, kita bisa melihat persebaran data dalam bidang datar meskipun dimensinya itu berkurang drastis. Kita mulai bisa melihat pola pengelompokan berdasarkan warna kategori obesitas seperti yang terlihat pada layar saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan PCA 3 dimensi. Saya menambahkan satu komponen lagi untuk PCA 3 dimensi ini. Dan juga untuk memberikan perspektif ruang. Dalam visualisasi 3 dimensi ini, pemisahan antar kelompok data terlihat lebih jelas dan detail dibandingkan yang 2 ini tadi. Ini kan masih kayak agak susah dibaca. Nah, kalau ini kan udah lebih rapi. Nah, ini membuktikan si PCA 3 dimensi ini membuktikan bahwa PCA berhasil menyaring informasi paling penting dari dataset yang kompleks tadi. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melihat tren keterwakilan komponen PCA terhadap data asli. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
eee, seberapa banyak, informasi yang hilang, saat, kita melakukan PCA. Nah, saya menghitung dari, nilai kumulatif, explain variance. Nah, berdasarkan grafik, garis ini, kita bisa melihat tren kenaikan informasi yang terwakili seiring bertambahnya jumlah komponen. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa dengan 3 komponen saja, kita sudah bisa mewakili sebagian besar varians atau pola informasi dari data asli. Ini artinya ringkasan dimensi yang saya buat sudah cukup akurat dan representatif. Di sini kita dapat melihat tren keterwakilan komponen PCA. Nah, ini untuk jumlah komponen dan ini untuk kumulatif variansnya. Dan dari hasil pengerjaan asesmen 1 saya ini dan juga penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa melalui proses encoding, standarisasi, dan PCA kita berhasil menyederhanakan dataset obesity prediction ini. Yang awalnya data set obesity prediction ini kompleks, sekarang sudah kita rubah menjadi visualisasi yang mudah dipahami tanpa kehilangan informasi asli dari datanya. Mungkin sekian presentasi dari saya dan penjelasan pengerjaan asesmen 1 mata kuliah dasar ilmu data saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.